Hai geng, selamat datang di Motiven Podcast bareng aku, Hendrik. Podcast ini sengaja aku buat khusus untuk kamu yang tengah sendiri dan gak tahu mau ngapain. Tanpa lama-lama, langsung aja yuk dengerin podcast episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Aku harap kamu baik-baik aja ya. Ketemu lagi nih kita di episode 4. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih buat kamu yang udah setia ngedengerin podcastku. Dan untuk episode ini, hal yang akan aku bahas adalah ikut-ikutan temen, bolehkah? Ya, mungkin sering kali di antara kita itu ngerasa gak pede ya. Atau mungkin kalau misalkan temennya gak ikut, atau mungkin kitanya gak ikut temen, kita ngerasa aduh gak enak sendiri nih. Jadi kalau misalkan kita gak ikutin apa kata maunya dia gitu, apa kata teman kita, disangkanya kita gak best friend gitu. Nah, maka dari itu aku bakalan bahas di podcast episode ini terkait ikut-ikutan temen, bolehkah? Ya teman-teman, mungkin kalau misalkan kita sadari ya bahwasanya ada beberapa hal yang mungkin membuat kita itu agak gak enak atau mungkin kurang enak ketika ada temen yang ngajakin kita gitu. Kamu mau nongkrong gak di tempat baru, di salah satu cafe baru buka nih, ayo ikut gitu. Atau mungkin ini ada konser band favorit aku nih, mau gak kamu aku ajak ke sana kayak gitu. Dan ya ikut-ikutan aja gak apa-apa sih, seru-seruan kayak gitu. Tapi ya jangan kebablasan. Ikut-ikutan temen itu biasanya terjadi ketika kita masih kecil ya, atau mungkin masih masa pubertas, peralihan dari anak-anak ke remaja kayak gitu. Kita tahu bahwasanya banyak sekali faktor yang melatar belakangi kita ikut-ikutan temen, dan entah itu baik atau mungkin buruk. Dan aku pun juga pernah juga ngalamin itu, ikut-ikutan temen, yang mana mungkin ada beberapa dampak, entah itu dampak positif atau mungkin dampak buruknya. Nah, kali ini aku bakalan cerita ke kamu gimana sih salah satu contoh ketika aku ikut-ikutan temen pada saat itu. Cerita ini bermula pada saat aku masih duduk di sekolah menengah pertama atau SMP. Masa SMP adalah masa pencarian jati diri kalau menurut aku. Kenapa? Karena di masa itu adalah masa peralihan antara anak-anak ke remaja, di mana posisi itu menggambarkan diri kita pengen diakui sama orang lain kayak gitu. Aku sendiri pada saat SMP mikirnya gini, aku gak mau disebut anak-anak lagi. Padahal mungkin perangai atau mungkin perilaku kita pada saat SMP ya memang kayak anak-anak. Cuma mungkin dari segi tampilan fisik, karena kita masuk ke pubertas. Kalau cowok kan kadang tumbuh kumis, terus tumbuh jakun, suara agak besar kayak gitu. Terus kalau cewek mungkin ya menstruasi kayak gitu. Dan hal-hal semacam itu yang mungkin awalnya kita anggap asing kayak gitu.
Cuma setelah berjalannya waktu, kita ibaratnya tanpa sadar mendeklarasikan diri bahwasanya kita udah pubertas, berarti kita udah dewasa kayak gitu. Kita udah setara dengan mungkin kakak-kakak tingkat atau mungkin orang-orang dewasa muda yang ada di sekitar kita, sehingga perilaku kita yang dulunya masih kayak anak-anak, kita buat seolah-olah jadi dewasa. Dan itu pada saat aku ngalamin itu pun juga hal yang wajar sih, karena gak aku aja tapi banyak teman-teman aku yang ngalamin itu juga. Nah, pada saat masa SMP ini, dimana aku lagi memasuki masa pubertas dulu, aku dan teman-teman itu merubah perilaku aku yang dulunya sok kayak anak-anak, sekarang jadi sok dewasa kayak gitu. Salah satunya apa? Salah satunya mungkin pertama nyobain rokok atau ngerokok kayak gitu. Dan ini adalah salah satu hal yang besar sih menurut aku, yang awalnya dulu orang dewasa itu harus ngerokok biar kelihatan keren kayak gitu. Padahal ketika dijalanin ya, itu juga nggak sesuai dengan ekspektasi kita kayak gitu. Jadi ada cerita aneh nih ya, ada cerita lucu sebenarnya pada saat mencoba untuk mulai ngerokok. Dan mungkin buat yang ngedengerin anak-anak SMP jangan ditiru ya ini ya, karena biasanya kita anak SMP belum punya uang gitu, otomatis rokoknya dapat dari mana? Nyari rokok di mungkin punya orang tua ya, punya ayah, atau mungkin punya paman, atau mungkin punya siapa gitu. Dan ternyata setelah dicoba rasanya wow, gak bisa dibayangin oleh kata-kata gitu ya. Iya, pengen tampil sok keren tapi ternyata nggak keren gitu. Dan anehnya di sini pun juga satu batang rokok itu dibuat gantian, 4, 5 kayak gitu. Nyoba satu-satu gimana sih cara ngisapnya gitu, ngisapnya gimana kayak gitu. Dan bahkan pada saat itu juga sering banget kita bikin eksperimen gitu, rokok dengan beraneka rasa. Ya mungkin kalau misalkan pada hari ini ya, kita tahu vape itu banyak banget rasanya kayak gitu. Dan pada 2007-an itu, 2007 2008 itu rokok yang ada rasanya itu masih mungkin masih jarang kayak gitu. Oleh karena itu aku dan teman-teman itu bikin rokok dengan ada rasa-rasanya. Dan rasa-rasanya itu kalian tahu dari apa? Aku sengaja, kebetulan kan dulu pada saat kecil gitu, aku seneng banget makan mie instan tanpa dimasak gitu. Jadi mie-nya aku kremes-kremes, terus bumbunya aku campur di mie kayak gitu tanpa direbus dulu gitu. Jadi mie-nya kering gitu. Dan biasanya yang dibuat nyampurin itu cuma bumbu cabai sama bumbunya doang, sedangkan minyaknya itu enggak gitulah. Karena minyaknya ini sisa, biasanya aku selipin di rokok.
Jadi gini, sebatang rokok itu biasanya aku olesin minyak sayur yang ada di mie instan. Kan ada juga ya minyak sayur itu kadang banyak rasanya. Ada yang rasa soto ayam, terus ada yang ayam bawang, ada juga yang kare, ada juga yang mie goreng original kayak gitu. Dan ketika sebatang rokok itu dinyalain, baunya wangi banget. Cuma untungnya pada saat dulu aku cuma mungkin dua atau tiga kali nyoba ngerokok gitu, nyoba ngisep rokok, dan alhamdulillahnya ya nggak sampai habis satu batang rokok, karena memang di situ aku ngerasa nggak nyaman. Bukan nggak nyamannya itu karena memang belum terbiasa pertama, terus kedua mungkin dari segi teknik ngerokoknya juga masih belum benar, karena memang ya awal-awalan kayak gitu. Terus setelah itu ketika temen ngajakin lagi, udahlah nggak usah gitu. Aku tolak karena memang ya nggak baik juga sih buat kesehatan. Aku tahu itu cuma pengen ngerasain aja, pengen coba-coba, dan akhirnya ya ngerasain juga walaupun nggak sampai ketagihan. Untungnya sih nggak sampai ketagihan ya. Makanya kalau buat teman-teman yang belum ngerokok jangan pernah coba-coba, karena takutnya sekali coba langsung ketagihan, dan itu bikin kanker ya, kantong kering juga sih. Selain rokok, pada saat dulu ya ikut-ikutan temennya, ini adalah ikut-ikutan temen yang negatif dulu ya, yang aku ceritain kayak gitu, bolos. Jadi biasanya kegiatan bolos itu sering banget aku lakuin sama teman-teman ketika mungkin sedang jam kosong terus nggak ada gurunya kayak gitu, itu bolos. Atau mungkin ibaratnya pulang duluan lah. Caranya kayak gimana? Biasanya biar bolosnya enak gitu, karena aku dulu kan pakai sepeda pancal ketika sekolah waktu SMP kayak gitu. Biar lebih gampang ya, sepedanya kita titipin ke rumah deket sekolah kayak gitu. Jadi emang sengaja kita nggak masukin di situ. Terus kita nyari ibaratnya pagar yang mana posisinya nggak terlalu tinggi dan itu bisa buat kita keluar. Kita nyari jalan di situ, dan ya cukup menantang juga sih pada saat itu. Ya kadang rasa penasaran itu begitu gede gitu. Jadi ya akibatnya ya kita nerobos, ibaratnya nerobos peraturan, karena memang kadang kan kita tahu bahwasannya adanya peraturan itu untuk dilanggar gitu. Jadi kalau misalkan kita udah melanggar peraturan itu, kita ngerasa wah kita jago nih, kita jagoan gitu. Padahal juga sebenarnya enggak gitu kan ya. Ada beberapa hal sih sebenarnya, bukan hanya bolos ketika jam kosong kayak gitu ya. Karena memang pada saat itu juga emang nggak dikunci sih, bukan nggak dikunci, pagernya dijaga sama satpam kayak gitu. Cuma kita nggak dibolehin pulang, nggak ada guru di situ, nggak ada guru, cuma kita nggak dibolehin pulang. Jadi ya udah bolos, kita nyari jalan keluar yang lain yang sekiranya bisa kita ambil celahnya di situ. Ada juga karena aku dari
dulu itu seneng banget main kartu ya, entah itu kartu remi, terus kartu domino, kartu uno kayak gitu. Dan ketika jam kosong itu sering banget ngumpul di pojokan kelas main kartu bareng kayak gitu. Dan ketika itu ada nih cerita lucu gini. Salah seorang anak mungkin ya, ada yang ngelaporin. Jadi ini anak yang ngelaporin ini adalah kelasnya nggak sama-sama aku, cuma beda kelas. Misalkan aku kelas 7D, dia 7E kayak gitu. Dan anak itu lapor ke salah satu guru. Dan pada saat pelajaran guru tersebut ngomong di dalam kelas, saya dengar bahwa di kelas ini sering terjadi sering ngumpul-ngumpul, ibaratnya sering ngumpul-ngumpul main kartu kayak gitu. Apakah benar gitu? Ya namanya siswa ya pasti nggak bakalan ngaku gitu. Dan kita udah diem gitu, nggak ada kok pak, nggak ada kayak gitu. Dan akhirnya pun juga karena nggak ada yang ngaku, ya wes, guru itu seperti biasa ngajar kayak gitu. Hingga suatu ketika aku mau ngambil buku di dalam tas yang aku taruh di bawah, di bawah meja. Itu kan ada kayak semacam loker kecil gitu di bawahnya meja. Aku buka tasnya, ternyata karena biasanya posisi tempat dudukku kan paling pojokan belakang kayak gitu. Tasnya aku geser, kartunya jatuh. Dan pada saat itu guru yang ngajar tadi berada di belakang mejaku. Otomatis dia ngambil kartu itu dan dia bilang, ini kartu apa gitu. Kebetulan gambarnya Joker kan, aku bilang Joker pak. Aduh. Dan itu malu sumpah malu banget. Dan yang ada di pikiranku, waduh ini dapat hukuman gitu. Jangan sampai ini dipanggil BK gitu. Dan alhamdulillahnya ya, karena mungkin aku anak baik ya, nggak sampai dipanggil BK gitu. Karena memang ya udah, habis itu aku ringkes, aku beresin, dan mungkin aku bawa pulang aja lah kartu-kartu kayak gitu. Cuma sebenarnya kalau misalkan ya mungkin ada yang gunain kartu itu buat judi kayak gitu. Cuma pikiranku dulu, kita kan nggak pakai uang pak gitu. Ngapain harus dipusingin gitu. Toh juga aku itu dari dulu itu orangnya kreatif banget gitu. Biasanya memang di rumah pun juga sering ngumpulin kartu domino itu buat nyusun piramid kayak gitu. Jadi bikin piramid segitiga dari kartu domino itu, jadi disusun jadi tinggi kayak gitu. Dan suka aja sih dulu bikin kayak gitu. Selain itu juga buat ya mainan anak-anak lagi, mainan ular-ularan, nyamain angkanya itu. Dan ya karena mungkin dinilai negatif, ya udah gitu, akhirnya nggak tak bawa ke sekolah lagi. Ya buat temen-temen, mungkin jangan ditiru ya ketika di sini aku ceritain gimana kejadian aku pada saat SMP itu. Aku pernah nyoba untuk ngerokok kayak gitu. Terus
bolos sekolah, dan juga apa itu namanya, main kartu dalam kelas kayak gitu. Sebenarnya ini cerita buat pembelajaran aja sih, bahwasanya hal-hal yang semacam itu memang gak baik